Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tema tentang keterlibatan USA dalam Perang Dingin untuk mewujudkan upaya perdamaian dunia. Sebelumnya perkenalkan saya dulu. Nama saya adalah Ekan Nazri Abdulani dengan NIM akhir 103. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Sejarah Angkatan 19 Universitas Jember. Untuk referensi yang saya gunakan, yang pertama saya menggunakan bukunya Supartarjo Sari Sejarah Jilid 2, kemudian bukunya Sejarah Eropa Jajah tahun 2018 hingga Eropa Modern penerbit Ombak. Kemudian menggunakan bukunya Romney Robert Short History of the United States Australia Harper College. Selanjutnya yang bahan kajian untuk penjelasan kali ini, yang pertama bahan kajiannya mengenai faktor keterlibatan USA, kemudian yang nomor 2 bentuk keterlibatan, ketiga kebijakan Amerika Serikat pasca Perang Dunia Kedua. Untuk penjelasan yang pertama, saya ingin menjelaskan dampak dari Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Masuknya Amerika Serikat dalam Perang Dunia Pertama terjadi pada tanggal 6 April tahun 1917. Pada waktu itu Amerika Serikat bergabung di pihak sekutu dan menyatakan perang terhadap Jerman. Amerika Serikat memasuki konflik ini sekitar 2,5 tahun setelah perang dimulai pada tahun 1914 tanggal 28 Juli. Kemudian Amerika Serikat terlibat dalam perang ini karena kebijakan Jerman untuk melanjutkan serangan kapal selam yang terbatasi, di mana Jerman menenggelamkan kapal-kapal dagang Amerika Serikat yang berdagang dengan Inggris. Faktor yang kedua, adanya perbedaan ideologi. Amerika Serikat atau USA yang pada awalnya bersekutu dengan Uni Soviet yang berhasil menghancurkan Jerman. Kemudian muncul persaingan dalam pembangun Eropa pasca perang. Amerika Serikat ini memiliki ideologi liberal kapitalis, sedangkan Uni Soviet berideologi komunis. Keinginan negara ini menjadi negara superpower atau menimbulkan rasa ingin bersaing. Selanjutnya, bahasan dari saya sebelumnya mengenai faktor keterlibatan USA dalam Perang Dingin. Dan faktor yang terakhir ini adalah berdirinya fakta pertahanan. Berdirinya fakta pertahanan ini guna untuk mengatasi perbedaan yang ada dan kepentingan untuk dapat berkuasa, maka negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat mendirikan fakta pertahanan yang dikenal dengan nama NATO, North Atlantic Treaty Organization. Organisasi Pertahanan Atlantik Utara Amerika Serikat juga menyetujui 12 negara Atlantik Utara. Akan tetapi, pembentukan fakta pertahanan ini juga malah menimbulkan konflik dan Uni Soviet dengan Amerika Serikat. Uni Soviet ini juga mendirikan fakta pertahanan dunia. Fakta pertahanan guna mengimbangi kekuatan NATO pada tahun 1995, yaitu dengan mendirikan fakta Warsawa, yaitu Uni Soviet, Albania, Bulgaria, Cekoslovakia, Jerman Timur, Hongaria, Polandia, dan Rumania. Berdirinya kedua fakta tersebut menyebabkan munculnya rasa saling curiga dan ketidakpercayaan dan kesalahpahaman antara kedua blok negara ini. Selanjutnya, pokok bahasan berikutnya yakni mengenai bentuk keterlibatan. Bentuk keterlibatan di sini secara sebagai negara netral, Amerika ini mempunyai hak untuk bersikap secara historis dan meyakinkan berada di bawah naungan hukum internasional melalui kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, Amerika Serikat sebagai negara netral dapat melakukan kegiatan menjual barang-barang, senjata, dan peralatan mesin perang yang lainnya dengan negara yang sedang berperang.
Kemudian yang nomor 2, jika kapal dagang dari negara netral atau musuh berlayar dan tertangkap, maka boleh dimiliki dan diambil alih dalam keadaan tertentu, namun tidak boleh ditenggelamkan atau dirusak. Kemudian ketika menghadapi keluhan tentang kekerasan terhadap negara-negara netral yang bersifat berperang. Topik selanjutnya mengenai kebijakan Amerika Serikat pasca Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat ini menyembunyikan diri dari dunia luar dan berusaha memulihkan kondisi politik, ekonomi, dan sosial yang kacau di dalam negeri. Berbagai kritik dan tuntutan umum menuntut Presiden Truman, pemimpin Amerika Serikat saat itu, untuk bekerja keras mengembalikan kepercayaan publik. Banyak dari tentara perang yang direkrut sebelumnya tidak memiliki nasib yang jelas dan tidak membutuhkan tentara sebanyak yang mereka lakukan selama Perang Dunia Kedua. Namun sehingga jumlah tentara yang tersedia perlu dikurangi, korban perang yang selamat juga membutuhkan perhatian pemerintah Amerika Serikat. Untuk bahasan selanjutnya mengenai Perang Dingin antara Amerika dan Uni Soviet. Menurut Robert McNamara, konflik Perang Dingin ini muncul karena Amerika Serikat salah memahami idealisme komunis yang menekankan perjuangan kelas. Pertama, doktrin sosialisme dalam satu negara berarti bahwa Uni Soviet ingin menjadi satu-satunya negara sosialis yang menguasai dunia di barat. Doktrin ini terlihat dari sikap keras Stalin, Lenin, dan Khrushchev. Dugaan ini menyebar dengan meluasnya pengaruh komunisme di banyak negara dunia ketiga yang kemudian menjadi negara komunis. Kemudian ada juga konflik idealis. Ini menempatkan Amerika Serikat dan Uni Soviet pada posisi bersaing yang tidak mau kalah satu sama lain. Amerika Serikat tidak menginginkan persaingan dan melakukan berbagai upaya untuk mengekang perkembangan komunisme. Oleh karena itu, Amerika Serikat sendiri berusaha memberikan bantuan kepada negara-negara Eropa Barat, menandatangani perjanjian dengan beberapa negara dan membentuk organisasi pertahanan bersama. Selanjutnya saya akan melanjutkan dari bahasan yang tadi mengenai Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Jatuhnya bom atom di Hiroshima menyebabkan konflik di dalam pemerintah Amerika Serikat. Menteri Perang Amerika Serikat Henry L. Stimson mengatakan jatuhnya bom atom di Hiroshima dapat mendorong Uni Soviet untuk mengembangkan bom serupa. Bom serupa ini untuk kepentingan politik di daratan Asia. Kekhawatiran Stimson ini kemudian dibahas dalam kabinet Truman dan diputuskan untuk memulai negosiasi dengan Uni Soviet tentang pertukaran informasi tentang pengelolaan tenaga nuklir dan pengembangannya. Namun tidak ada keputusan akhir yang dibuat sebelum partisipasi Amerika Serikat dalam konferensi London pada September tahun 1945. Kemudian pada konferensi London, perbedaan kepentingan politik antar negara menjadi lebih besar. Misalnya yang terjadi pada zaman tersebut mengenai Uni Soviet mengkritik kebijakan Amerika Serikat tentang pendudukan Jepang delegasi AS yang dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri yang bernama Burns, mengatakan pendudukan Jepang harus memungkinkan negara itu untuk berpartisipasi dalam keputusan perdamaian. Bagi kami, kemenangan adalah kesempatan bagi negara kecil untuk berpartisipasi dalam keputusan damai. Jika Amerika Serikat ini telah membuat Uni Soviet meninjau kembali kebijakan luar negerinya. Kemudian bahasan selanjutnya mengenai upaya membendung komunisme. Upaya membendung komunisme ini diawali dari jatuhnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki yang mempercepat berakhirnya Perang Dunia Kedua. Namun, peristiwa ini tidak menyelesaikan perselisihan baru antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Sebelum bom atom ini dijatuhkan, Uni Soviet sendiri telah menginvasi Manchuria yang semula diduduki oleh Jepang, dan Amerika Serikat sendiri khawatir bahwa kesepakatan antara Uni Soviet yang komunis ini dan Cina akan merusak kepentingan Amerika Serikat. Sekian penjelasan dari saya, hanya itu saja. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.